Gini deh, buang jauh-jauh bola kristal Anda. Pernyataan itu benar-benar mengubah cara kita melihat pasar. Profit itu ternyata bukan soal jago nebak masa depan, tapi soal menguasai permainan probabilitas. Nah, ini nih pertanyaan besarnya kan. Kalau resep suksesnya udah jelas, kuasai probabilitas, disiplin, sama kontrol emosi, kenapa ya kok sebagian besar trader malah gagal? Pasti ada sesuatu yang lebih dalam yang sering kali kita lewatkan. Oke, mari kita mulai bedah ini di bagian pertama, paradoks kegagalan dan kenapa mayoritas trader itu merugi. Kebanyakan orang mikir mereka gagal karena kurang informasi atau belum nemu indikator rahasia yang canggih. Tapi, tahu nggak? Itu cuma mitos. Kenyataannya, masalahnya jauh lebih mendasar dari itu. Dan inilah jawabannya. Kegagalan itu ternyata bersumber dari dua kesalahan fatal. Pertama, salah membaca konteks pasar. Kita terlalu fokus sama ribut-ribut jangka pendek. Dan yang kedua, ini yang sering jadi penentu, adalah ketidaksiapan mental. Nggak punya benteng psikologis yang kuat waktu pasar lagi ganas-ganas. Nah, ini membawa kita ke bagian selanjutnya, ilusi versus realitas. Ada dua dunia yang sangat berbeda dalam trading. Inilah dunia ilusi, tempat mayoritas trader sayangnya terjebak. Isinya cuma hype, nebak-nebak, rasa takut dan serakah yang silih berganti, pengen untung cepet, dan chart yang penuh sama indikator rumit. Ini dunia yang reaktif, bukan proaktif. Coba deh lihat bedanya, kontras banget kan? Di kiri, itu kekacauan emosi. Di kanan, kejelasan logika. Padahal pasarnya sama loh, tapi cara pandangnya, wah beda total. Emosi lawan logika. Sekarang, bandingkan dengan dunia realitas. Di sini, keputusan itu nggak pakai perasaan atau ikut-ikutan hype. Semuanya didasari data yang objektif, kerangka kerja yang logis, proses yang bisa diulang, dan yang paling penting, disiplin buat ngikutin itu semua, bahkan pas lagi susah. Oke, kita masuk ke bagian ketiga. Kita akan bahas dua pilar kesuksesan dan gimana cara membangun di atas fondasi realitas. Jadi, poin utamanya jelas banget. Anda nggak bisa mengharapkan hasil dari dunia realitas kalau kebiasaan Anda masih dari dunia ilusi. Nggak akan nyambung. Anda harus berani meninggalkan cara lama itu sepenuhnya dan mulai membangun pendekatan baru di atas fondasi yang benar-benar kokoh. Nah, ini dia fondasinya. Anggap aja trading yang sukses itu kayak sebuah bangunan. Bangunan ini namanya trading konsisten dan rasional, dan dia ditopang sama dua pilar yang sama-sama penting. Kemampuan teknis buat analisis pasar secara objektif, dan kekuatan mental Anda. Yuk kita bedah pilar yang pertama, analisis teknis yang objektif itu bukan soal tebak-tebakan. Ini tuh soal proses yang sistematis buat membaca apa yang pasar katakan lewat price action, volume, trend, dan yang krusial, manajemen risiko. Ini adalah skill teknisnya. Terus, pilar kedua, dan ini sering banget diremehin. Anda boleh punya strategi teknis paling hebat sedunia, tapi kalau pikiran Anda sendiri nggak bisa dikontrol, strategi itu jadi nggak ada artinya. Pilar ini adalah soal menguasai medan perang di dalam diri, mengelola rasa takut, serakah, dan pukulan emosi saat rugi. Oke, sekarang kita sampai di bagian terakhir. Ini adalah tujuan utamanya, membangun identitas baru. Nah ini dia perubahan cara pandang yang paling penting. Tujuannya itu bukan lagi cuma dapetin satu trade yang untung, tapi jadi seorang trader yang konsisten. Ini bukan soal satu kemenangan, tapi soal membangun sebuah identitas yang baru. Jadi identitas baru ini punya 3 ciri utama. Pertama, Anda jadi konsisten. Artinya tindakan Anda dipandu oleh proses, bukan emosi. Kedua, Anda rasional. Keputusan Anda selalu berdasarkan bukti dan probabilitas. Dan ketiga, Anda berpikir jangka panjang. Anda sadar, ini adalah maraton, bukan lari sprint. Anda lagi membangun sebuah keahlian, sebuah karir. Coba deh, renungkan kalimat ini. Setiap keputusan yang Anda ambil, seharusnya bertujuan buat memperkuat identitas baru ini. Karena pada akhirnya, profit itu cuma produk sampingan dari menjadi tipe trader yang benar. Jadi, kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk Anda. Ini bukan lagi soal nyari strategi jitu berikutnya, tapi soal memutuskan Anda mau jadi trader seperti apa di pasar. Perjalanannya memang menantang, tapi hasilnya adalah sebuah transformasi total. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda siap untuk mulai membangunnya?